Nurjana, jurusan Agribisnis dari Sekolah Tinggi Pertanian Stiper Kutai Timur. Kecamatan Kobun umumnya daerah yang memiliki dataran yang sangat luas pada beberapa desa, salah satunya di Desa Bumi Rapak yang sangat berpotensi untuk pengembangan lahan pertanian seperti petani padi sawah dan petani sayur. Ini merupakan persawahan yang ada di Desa Bumi Rapak, memiliki lahan persawahan yang cukup luas. Itu petani di Kobun tetap produktif meskipun pandemi COVID-19 masih melanda. Dikarenakan penanaman padi diharapkan bisa mendukung persediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Karena itu, sawah diharapkan terus bisa diproduksi sebagai salah satu upaya penyediaan bahan pangan. Harga padi sawah saat ini masih normal, yaitu sekitaran 9 sampai 10.000 per kilo. Ini merupakan aliran bendungan yang digunakan oleh sebagian masyarakat petani yang mampu mengaliri area persawahan seluas 890 hektar, termasuk 400 hektar lahan baru di Desa Bumi Rapak yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian hingga bisa 3 kali panen dalam setahun. Nama kelompok yang saya tempati di sini kelompok Buah Lestari. Ada sebelah timurnya ada kelompok Tani Subur. Ini yang kelompoknya Bapak ini luas lahannya yang Bapak tanamin padi sawah itu berapa, Pak? Itu secara pribadi. Iya. Luasan saya tanam itu 3 hektar. Keseluruhannya, Pak? Kalau luasannya di seluruh kelompok Tani Buah Lestari itu ya, Iya. itu sekitar 30 hektar. Dan yang kedua di wilayah kelompok Tani Subur itu sekitar 35 hektar. Kalau bertani sawah itu begini ceritanya ya, dari awal itu kan di daerah sekitar migrasi. Nah kemudian pada awal migrasi itu kita sama teman-teman yang lain bekerja sama pembukaan lahan begitu. Nah kemudian itu pun dilakukan secara gotong royong. Nah kemudian setelah beberapa lama kemudian mulai mengerjakan sawah dan mulai mengerjakan percetakan sawah. Nah kalau perkiraan itu pada tahun 90-an kayaknya kecuali mulai mengepas tanah ya sedikit dulu kan sesuai dengan kemampuan dan tenaga kita. Nah kemudian itu sejarah daripada persawahan yang kini. Kemudian untuk berikutnya selama ini kami itu mengerjakan sawah itu pada akhir tahun ini ya saya sampaikan ya, akhir tahun ini itu mendapatkan penghasilan beras itu 2 ton per hektar. Biasanya di sini menanam padi sawah itu jenis apa, Pak? Jenis padi sawah itu yang pertama ada juga IR64, Ciherang, sama Mipongga. Jadi kendala yang dihadapi selama menanam padi ini apa aja, Pak? Misalnya kayak hama atau apa aja di sini? Ya itu kendala yang dihadapi di dalam penanaman padi sawah itu yang pertama itu adalah batang coklat, kemudian sama belalang wala sangit, sama penggulung daun. Jadi obat yang dipakai untuk mengatasi hama-hama itu jenis obat apa, Pak? Kita dari awal dulu ya.
itu mulai penanaman itu biasanya kan ada hama warang apa namanya keong emas gitu kan. Itu saya memakai obat Besnuit, produk Besnuit. Nah kemudian setelah beberapa hari kemudian, 1 minggu kemudian, itu pencegahan penyemprotan bagian daun untuk menghindari hama putih palsu. Itu memakai obat saya pakai setelah maraton. Nah kemudian di umur 25 itu kan mulai ada penyerang burung itu. Nah itu saya pakai Rahwana sama apa namanya itu maraton juga. Nah kemudian yang terakhir itu yang di saat mulai nanti keluar itu walang sangit, itu saya pakai Alika sama Regen. Jadi ini kan di masa pandemi COVID-19 ini, apakah ada kendala bagi warga Kaubun ini Pak dalam menanam padi sawah, atau panennya itu ada penurunan harga atau ada kenaikan harga dalam penjualan padi sawah? Kalau di dalam masa pandemi ini hasil padi yang saya dapatkan itu masih tetap begitu saja. Cuma apa namanya, di dalam penghasilan itu daya jualnya itu masih tetap begitu saja. Nah kemudian yang apa namanya, yang kesulitannya di sini kan cuma kita nggak bisa keluar aja karena harus ada di rumah aja. Tidak hanya itu, Kecamatan Kaubun, khususnya di Desa Bumi Rapa sendiri, para petani juga menanam sayuran guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kaubun. Di sebagian petani memanfaatkan lahan perkarangan rumah dan sebagian menggunakan lahan kosong milik pribadi yang memiliki hasil yang lumayan besar jika terus dikembangkan. Hanya saja di masa pandemi COVID-19 ini, hasil para petani menurun karena banyaknya para petani sayur, sehingga pemasaran yang cukup susah dikarenakan peminat yang membeli sayur kurang. Tanaman komoditi apa aja yang Bapak tanam? Macam-macam, ada gambas, kacang panjang, timun, pare, itu jenis yang bergantung. Kalau untuk tanaman sayuran, kangkung sama sawi. Jadi jenis tanaman apa yang perawatannya lebih susah gitu? Kalau menurut saya untuk iklim saat ini ya gambas dan pare. Untuk mengendalikan hamanya seperti itu, dengan pertumbuhannya, mengendalikan pertumbuhan dengan hama. Jadi dengan faktor cuaca yang saat ini kan sedang hujan, itu berpengaruh nggak Pak sama komoditi tanaman? Berpengaruh sekali karena sistemnya kayak seperti gambas saja. Kalau masa-masa saat ini kan sedang pembungaan untuk membentuk buah. Nah itu kalau curah hujan intensitasnya tinggi, otomatis rontok. Dia tidak bisa mengawinkan titik sari. Pengaruhnya itu lebih cuaca. Jadi jenis obatan apa aja yang digunakan? Ya obat-obatan pengendali hama, terutama untuk pare sama gambas, itu jenis lalat buah. Itu jenis obat yang digunakan, lalat buah. Kemudian mungkin ditambah dengan pupuk supaya tidak merontok bunganya. Saat ini kan di musim pandemi COVID-19, apakah harga sayur-sayuran ini berpengaruh dari tahun yang lalu? Jelas berpengaruh karena ya jujur aja kalau musim pandemi ini harga bibit maupun obat-obatan melambung tinggi harganya. Sedangkan nilai jualnya anjlok gitu loh, karena susah pemasarannya. Karena ruang geraknya kan terbatas untuk pemasaran hasil pertanian khususnya hortikultur ini. Berpengaruh sekali. Makanya banjir
banjir harga murah, sedangkan obat-obatan, pupuk bibit harganya mahal. Jadi yang dari sebelum banyak tanaman ini harga yang paling tinggi itu berapa Pak? Untuk saat ini gambas 6.000. Kayak kangkung itu? Kangkung dia stabil 1.500 per ikat. Gitu. Cuman kalau sudah dihantam banjir, katakanlah banjir sayur gini kan sudah nggak nerima pedagang, otomatis tua di lapangan. Kendala yang dirasakan para petani sayur di masa pandemi COVID-19 yaitu pemasaran yang kurang luas dan harga sayur yang menurun, yang tadinya harga 10.000 turun menjadi 6.000 per kilo. Jadi, kendala yang dirasakan para petani padi sawah di masa pandemi COVID-19 itu tidak ada.